Halo sahabat Matrix, hari ini sama aku Ive. Aku adalah edukator dari Matrix khusus area Medan. Nah, hari ini aku dapat privilege nih khusus untuk mengadakan edukasi bareng Mega Center Binjai. Nah, di sini aku udah ada model bareng-bareng bersama aku yang hari ini kita akan rombak rambutnya dengan menggunakan produk-produk dari Matrix. Hari ini model kita sudah ber-NUP. Ada yang tahu nggak NUP apa? Kalau ada yang belum tahu, nanti kita akan jelasin bareng-bareng. Oke, jadi hari ini kita akan rombak rambutnya dengan balayage. Jadi buat teman-teman yang penasaran, apa sih itu balayage? Yuk ikutin hari ini edukasi kita bareng Matrix. Nah teman-teman, pasti penasaran kan? Tadi aku ada nyebut-nyebutin apa yang namanya NUP. Nah, di sini aku mau ngejelasin ke teman-teman NUP itu apa. NUP itu pada dasarnya adalah Natural Underlying Pigment, yang mana artinya Natural Underlying Pigment ini adalah pigmen yang tersembunyi di dalam rambut, yang mana warna natural pigment ini akan keluar saat terjadi oksidasi setelah melakukan proses coloring, atau di rambut-rambut yang sering terkena matahari, sering terkena air laut, atau bahkan sering terkena alat styling. Nah, di sini aku akan bahas singkat, NUP itu ada berapa level. Pada dasarnya teman-teman, NUP itu sama kayak natural level, ada sampai 10 level. Tapi yang perlu aku ingetin ke teman-teman adalah kontribusi warna apa saja yang berada di level-level tersebut. So, di level 1 sampai level 4, warna yang terkontribusi di dalam rambut itu adalah warna merah. Jadi ini yang biasa teman-teman lihat saat customer datang ke salon dengan rambut warna merah. Biasanya mereka bekas coloring warna-warna red brown atau bisa jadi warna-warna golden brown. Jadi saat dia datang lagi ke salon, yang tersisa adalah sisa pigmen dari color tersebut, yaitu warna merah. Lalu untuk level 5 sampai level 7 dikontribusi sama warna orange atau oranye. Dan level 8 sampai level 10 itu dikontribusi sama warna-warna kuning atau gold. Nah, teman-teman, untuk level 8 sampai 10 ini biasanya hasil dari warna color ash gray atau ash brown. Saat dia kembali ke salon 3-4 bulan setelahnya, dia akan datang dengan NUP di level 8-10. Nah, kalau di model kita nih teman-teman, kita bisa lihat di sini rambut model kita didominasi dengan warna merah. Yang berarti kondisi rambut customer kita, model kita hari ini, dia berada di sekitar level 4. Jadi, warna NUP level kita berada di level 4 dengan natural level rambut yang baru tumbuh, rambut virginnya dia di sekitar level 2 atau 3. Jadi, kita memiliki dua level yang berbeda nih. Nah, untuk rambut yang levelnya berbeda ini diperlukan proses lightening untuk mencapai teknik balayage kita. Nah, saatnya kita masuk ke balayage. Apa itu balayage? Balayage adalah suatu teknik sama seperti highlight, tapi teknik ini lebih ke free painting atau freehands, di mana kita menggunakan teknik painting saat memegang rambut customer. Nah, di balayage ini teman-teman terdapat beberapa cara pengambilan atau cara teknik pewarnaan atau paintingnya. Yang pertama adalah teknik balayage one point, di mana teknik ini kita menggunakan satu section rambut yang kita arsir dengan satu garisan. Lalu ada teknik kedua, yaitu balayage two point. Two point sama, jadi kita bentuk dia seperti huruf V dengan bleaching atau lightening kita. Jadi inilah yang bagian kita arsir atau kita lightening. Lalu yang ketiga adalah balayage three point, yang mana ini bentuknya seperti huruf W atau W. Biasanya ini aku pakai untuk bagian top rambut, crown rambut yang paling atas karena dia bagian yang paling lebar. Jadi dia akan membentuk seperti huruf W. Jadi bagian inilah yang akan kita arsir atau kita isi dengan lightening. Bagian ininya akan tetap kosong. Karena inilah yang nanti akan membentuk dimensi gelap dan terangnya.
Jadi itulah balayage. Oke, sekarang rambut model kita aku akan parting. Yang pertama, nanti aku akan parting bagian depan dan bagian belakang. Jadi bagian depan akan 2 dan bagian belakang akan 2. Tapi yang di sini yang menjadikan dia berbeda daripada yang lainnya adalah kita akan buat dia ada manipisnya. Kalau teman-teman tahu, sekarang yang lagi ngetren namanya manipis adalah framing wajah. Jadi kita akan highlight dan kita akan lightening bagian poninya, yang dia akan ngebentuk bagian wajah model kita hari ini. Oke, nah ini untuk bagian face framingnya atau manipisnya, aku akan ambil dari ujung puncak kepala yang ini, yang biasa kita ambil untuk potong poni, dan kita akan tarik ke atas bagian kuping. Jadi kita akan mengikuti garis atau lingkaran face line si model kita hari ini. Nah, jadi yang ini teman-teman yang nanti akan kita lightening untuk membentuk face framingnya si customer atau si model kita hari ini. Ya. Nah, kenapa aku ambil sampai bagian sini, bagian bawah sini? Karena aku mau di bagian dekat telinganya ini juga terisi. Jadi saat customer membawa rambut dia ke depan, bagian dalam customer ini akan terlihat tetap ada warnanya, tidak kosong. Karena seringkali kita lupa untuk mengisi bagian yang di sini. Jadi jangan sampai yang ini terlupakan. Jadi saat customer ke depan, dia rambutnya akan tetap terlihat full. Karena itulah konsep dari balayage, membuat rambut kita terlihat lebih bervolume dan terlihat lebih full. Oke teman-teman, karena bagian face framingnya sudah kita parting, sekarang saatnya kita pindah ke samping. Ya, untuk bagian samping aku akan ambil patokannya itu dari pucuk kepala yang bagian belakang. Aku tarik dari atas sampai ke belakang kuping. Jadi dia akan membelah dari tengah ke belakang. Setelah bagian depan dan bagian samping udah kita parting, sisanya yang bagian belakang cukup kita bagi 2 aja. Kita bagi di bagian tengahnya. Jadi kita ambil partingan tengah, kita tarik dari atas sampai ke bawah. Jadi perhatikan dia benar-benar lurus dan bersih. Oke, aku udah buat lightening-nya. Jadi untuk lightening yang pertama, aku akan pakai 30 gram dulu dengan oksidan 6% atau 20 volt. Di toko Mega Center juga ada kemasan yang 50 gram. Jadi teman-teman bisa dapetin untuk kemasan sasetnya juga. Oke, nah ini untuk bagian belakang. Kita ngerjain bagian belakang dulu ya teman-teman. Pertama-tama kita ambil satu section dulu di bagian paling bawah. Ya, kita ambil satu section sebesar 3 jari. Oke. Setelah itu yang ini kita simpan, yang bagian atas kita simpan. Lalu yang 3 jari yang di bawah yang sudah kita ambil ini kita bagi 2 lagi. Kita bagi 2-nya secara diagonal. Jadi dari ujung bawah ketemu ke ujung atas. Oke, kita tarik, kita belah. Jadi seperti ini. Setelah itu kita fokus dulu nih yang paling bawah. Yang paling bawahnya ini teman-teman bebas, boleh lakukan teknik sasak atau TC, atau teman-teman boleh lakukan teknik air touch, yaitu teknik menggunakan hair dryer. Jadi yang pertama-tama boleh teman-teman lakukan adalah teknik 1, 2, 3. Nah dengan teknik 1, 2, 3 tadi itu teman-teman, kita ambil sectionnya, kita tarik bener-bener lurus. Setelah tarik lurus ini, kita perhatiin dulu nih anak rambutnya kira-kira mulainya dari mana. Kalau dia mulai dari sini, berarti kita dorong dia dengan nomor pertama, 1. Yang kedua, teman-teman jangan langsung dorong lagi, tapi dorong dulu yang bagian ujung ke dalam. 2, baru yang ketiga teman-teman dorong semuanya. Ya. Setelahnya, sasakannya teman-teman boleh jepit supaya nggak mengganggu. Nah, untuk balayage ya teman-teman, aku boleh menyarankan teman-teman pakai yang namanya hair mesh. Lalu kita ambil bleachingnya di bagian ujung brushnya. Jadi cuma seperti ini, bukan yang langsung dimasukin celup kotor semua ya, tapi benar-benar cuma di ujungnya aja. Dan aku akan pakai yang teknik 2 point atau yang kita bentuk V. Jadi aku akan tarik garis lurus dari ujung dan dari ujung bagian kanan. Ngebentuk huruf V. Oke, kalau sudah, kita ambil hair mesh-nya. Hair mesh-nya ditaruhin lightening supaya dia bisa nempel. Kita taruh dia.
Setelah dia menempel di bagian Hermesnya, kita tekan lagi, kita pertajam garis bentuk V-nya. Baru setelahnya color atau lightening full ke bagian bawah. Jadi pastikan bleachingnya atau lightening teman-teman rata. Rambutnya dibuka semua. Nah, kenapa di sini aku saranin teman-teman pakai Hermes? Karena dengan penggunaan Hermes, teman-teman bisa dengan mudah ngeliat bleachingnya atau lightening teman-teman udah masuk belum sampai dalam. Karena dengan foil kan teman-teman tentu nggak bisa lihat, karena kan nggak tembus pandang. Tapi dengan Hermes, teman-teman bisa lihat nih, oh lightening-nya sudah rata sampai bagian dalam. Lalu teman-teman bisa tutup dengan timpal lagi dengan Hermesnya. Seperti ini. Oke, nah karena kita sudah selesai bagian section yang paling pertama, ingat nggak tadi teman-teman, kalau di bagian section yang 3 jari kita masih ada satu nih yang kita simpen. Nah, bagian yang masih ada satu ini teman-teman, tentunya kita harus lightening juga, tapi di sini udah enggak lakukan cara balayage lagi. Tapi kita akan campur, kita akan mix dengan teknik highlight yang biasa. Yang teman-teman pasti udah tahu dong, teknik weaving yang biasa ya, yang biasa kita kenal dengan teknik menganyam, tapi di sini aku menyebutnya dengan teknik weaving. Nah, di sini dari satu section ini teman-teman, kita kasih negative space. Section yang paling atas inilah yang akan teman-teman lightening. Yang bawah ini, yang jadi negative space-nya atau spasinya, ini yang akan teman-teman simpan dan enggak akan teman-teman lightening. Tapi nanti ini akan terkena proses coloring kita. Setelah proses kita ambil negative space, yang paling atas, barulah ini yang kita lakukan teknik weaving atau highlight. Karena ini weaving biasa, jadi teman-teman boleh langsung aplikasi lightening-nya dari atas sampai ke bawah. Ya. Nah, untuk yang bagian atas, terakhir ini kan udah tinggal bagian yang highlight, karena bagian balayage-nya tadi udah. Mungkin teman-teman akan bertanya kenapa kita campur balayage dengan highlight. Jadi kenapa aku campur balayage-nya dengan highlight atau weaving, supaya memberikan kesan dimensi gelap dan terang yang menyatu. Jadi bagian balayage-nya itu kita kasih untuk memberikan kesan volume, sementara highlight-nya kita kasih untuk memberikan kesan dimensi gelap dengan terangnya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Oke, jadi untuk bagian samping, sekarang satu belahan ini kita akan bagi dua. Bagi duanya adalah dengan kita bagi tengah. Jadi jangan sampai bagian bawahnya terlalu sedikit. Jadi pastiin bagian atas sama bawahnya dia seimbang. Oke. Setelah itu kita simpan dulu yang bagian partingan di atas. Nah, yang bagian bawah ini teman-teman, kita belah lagi dari ujung ke ujung. Jadi dari ujung bawah, belakang kuping, kita tarik sampai ke ujung atas dekat wajah. Jadi seperti ini kita jepit dulu. Lalu yang bagian ini teman-teman, kita kasih negative space. Ya. Yang bagian ini kita kasih negative space. Masih ingat ya, negative space adalah bagian yang kita buang di satu section. Nah, satu section yang kita ambil ini teman-teman, kita sasak seperti yang sudah kita buat di belakang ya. Kita sasak. Setelah kita sasak, barulah yang ini kita lightening atau kita bleaching dengan teknik balayage tadi. Oke, jadi teman-teman boleh ambil brushnya lagi dan bentuk V. Boleh nggak kita pakai teknik yang one point? Boleh. Boleh nggak kita pakai teknik yang 3 point? Boleh. Jadi sebenarnya itu adalah desain teman-teman. Kembali ke desainnya teman-teman. Tapi kalau dari aku saranin yang paling sering dipakai adalah desain yang 2 point atau yang bentuk V. Dah, setelah kita balayage yang bagian belakang, bagian bawah, berarti yang bagian atasnya kita lakukan weaving. Tapi ingat, kasih negative space. Oke, nah teman-teman, yang bagian atas ini kan tadi pembatas ya, tetap kita abaikan aja. Sekarang kita ambil yang bagian atasnya, bagian tengah sekarang jadinya. Kita ambil 1 cm, lalu yang negative space-nya kita abaikan. Jadi nanti teman-teman akan dapat satu di tengah-tengah seperti ini.
Ya, jadi dia akan diapit sama negative space yang paling atas sama negative space yang di bawah. Nah, yang diapit ini teman-teman, ini yang akan teman-teman highlight dengan teknik standar. Inilah yang akan teman-teman highlight dari ujung sampai ujung bawah. Nah, sekarang untuk bagian manipis, kita lihat yang bagian paling pinggir sini, yang pas deket banget sama face line, ya. Yang ini kita langsung ambil dalam satu section dan kita langsung sasak. Jadi langsung, nggak usah diparting-parting lagi ya. Kita langsung sasak. Dan yang ini langsung kita balayage. Posisi badan, perhatikan benar-benar ngikutin arah wajah. Jadi kalau misalkan dia emang harus ke depan kayak gini, lakukan juga ke depan. Oke, sekarang kita ke bagian manipis yang di atas, yang poninya. Jadi ini cukup 2 section aja karena dia nggak terlalu tebal. Jadi ini section yang kedua aku baby light lagi ya. Lihat ya, jadi dia benar-benar tipis dan kecil. Dan ini nggak usah pakai teknik balayage lagi teman-teman. Nggak usah pakai teknik V atau 1 point atau 2 point atau 3 point. Kita langsung ke pangkal. Oke teman-teman, sekarang kita udah selesai untuk proses lightening-nya dan ini juga tadi udah kita shampoo. Shampoo-nya aku pakai Opti Repair. Ini bagus banget untuk rambut yang emang udah melalui proses lightening. Nah ini teman-teman untuk hasil lightening-nya, hasil lightening-nya cuma mentok sampai di level 7 ke 8 ya. Jadi aku nggak perlu terang-terang karena hari ini aku akan pakai formula di ash brown aja. Jadi cukup di level 7 atau di level 8 paling tinggi. Oke teman-teman, sekarang ini aku lagi ngocok formula untuk pangkalnya. Ya, untuk pangkalnya aku pakai formula 5.3 atau 5G. Dan di sini aku pakai 30 gram dulu. Dan sementara untuk oksidannya aku pakai yang 6% atau 20 volt dengan perbandingan 1:1,5. Jadi oksidannya 45 gram. Dan teman-teman, kalau misalkan teman-teman nggak punya timbangan, nggak usah takut karena apa, di tube-nya kita, tube Socolor itu di samping-sampingnya itu dia ada per milinya. Jadi teman-teman bisa langsung lihat di situ. Jadi per garis itu sekitar 15 mili. Oke teman-teman, sekarang kita mau aplikasiin untuk bagian akar. Tapi ada satu tips dari aku supaya hasil manipis kita nggak hilang. Jadi aku akan ambil bagian manipis yang tadi udah kita buat. Aku akan pisahin dan ini yang nanti akan aku color terakhir. Jadi bagian manipis nggak usah di color akar. Oke, nah ini untuk aplikasi akar, aku mau kita aplikasinya tipis-tipis aja. Nggak usah yang sampai bawah banget. Karena apa? Ini kita mau aplikasi yang namanya shadow roots. Nah ini aku akan aplikasikan di pinggir-pinggirnya dulu. Jadi aku akan nutupin bagian line-nya dulu. Aku akan bagi 2. Dan ini akan aku aplikasikan secara vertikal. Oke, tadi kita udah selesai aplikasi akar, sekarang kita aplikasi yang bawah. Untuk formulanya teman-teman, ini aku pakai 8.35 atau 8W sama 12.1, 12A dengan perbandingan 2:1. Oksidannya aku sama, aku pakai 20 volt atau 6%. Oke. Oke teman-teman, ini sambil aku ngerjain, aku mau remind ke teman-teman, tadi aku lupa bilang, kalau untuk pengaplikasian colornya, kita aplikasi dalam keadaan rambut yang lembab atau basah aja. Jadi teman-teman nggak usah capek-capek ngeringin, karena apa? Kita pakai Socolor yang mana teknologinya itu udah pasti, tanpa dikeringin pun dia sudah pasti akan lifting. Ya teman-teman ya. Oke teman-teman, akhirnya kita sudah selesai. Udah aku shampoo tadi pakai Opti Repair lagi, terus juga udah aku masker pakai maskernya Opti Repair. Nah sekarang sebelum kita keringin, tentunya rangkaiannya harus lengkap. Aku pakai dulu si porosity spray dari Opti Repair juga. Ini cukup kita semprotin aja.
ke batang rambutnya. Gunanya untuk apa? Gunanya supaya dia memperbaiki porositas rambut dari proses chemical tadi ya teman-teman ya. Nah sekarang kita mau ngeringinnya pakai Megumi T9. Nah ini teman-teman udah ada pengaturan suhunya loh. Jadi di sini udah bisa panas dan udah bisa dingin. Nah coba kita nyalain ya. Jadi dia suaranya nggak terlalu seberisik hairdryer pada umumnya ya. Guys, ternyata emang dari anginnya pun dia mantep banget sih. Ini aku baru berapa menit aja, belum ada 5 menit, dia udah kering, udah lumayan kering. Keren, Megumi T9. Oke teman-teman, ini udah kita keringin. Hasilnya tanpa di styling aja pun kelihatan ya teman-teman, dimensinya, warnanya pun juga oke. Nah, hari ini kita akan curly. Tapi curly-nya aku mau Korean wave, jadi kita nggak akan curly yang terlalu keriting banget, tapi dia akan seperti loose wave. Dan di sini aku akan mengcurly-nya itu pakai MG51 dari Megumi. Oke, nah ini untuk curly-nya gampang banget. Caranya, kita kan udah parting dulu nih. Sekarang untuk bagian yang paling bawah, aku mau ambil satu section, dia kecil-kecil aja. Terus aku akan ambil posisi masuk. Dan aku mau cuma dia numpang lewat aja. Jadi digulung. Jadi kita main kebanyakan di bagian pelintir-pelintir yang gini nih teman-teman. Lepas lagi, digulung, lepas, lepas. Nah, ini kita sambil curly. Aku sedikit mau bahas tentang si curlyan ini ya teman-teman. Dia panasnya tuh cepet banget mateng. Jadi kita cuma tinggal numpang lewat aja nih. Gini dia udah pasti langsung jadi. Dan dia nggak yang panas bener apa ya, panas ngilangin color itu kan kadang banyak ya. Nah kalau ini tuh nggak ya. Nah ini aku pakai suhu yang terendah. Di sini dia suhunya sampai 220 dan suhu terendahnya dia 160. Kenapa aku pakai suhu yang terendah? Di sini aku pakai suhu yang terendah karena rambut kita adalah rambut yang berbleaching, rambut yang udah di lightening, dan colornya pun juga color yang terang. Kalau kita pakai suhu yang paling tinggi, yang jelas nanti rambutnya yang ada jadi kuning, ya colornya hilang. Jadi kita tetap mau mempertahankan warna colornya. Nah ini dia teman-teman hasil dari styling loose wave ala-ala Korea. Ya jadi kalau dilihat dari belakang udah kayak mirip uni-uni Korea ya. Tapi kalau dari depan ternyata orang Binjai. Tapi nggak apa-apa. Tapi ini hasilnya teman-teman. Teman-teman di sini bisa lihat dimensi dari si balayage-nya itu ya. Nah sebenarnya teman-teman di Matrix ini, balayage ini dinamakan 4D balayage. Jadi teman-teman bisa melihat dari sisi manapun si balayage-nya itu benar-benar berdimensi. Ya, kalau teman-teman lihat di belakang, kalau misalkan cewek-cewek kan suka ngangkat rambut ya. Dengan teknik ini, kalau mau angkat rambut, mau dalam keadaan rambut dilurus, dicatok, ataupun di curly, balayage-nya tetap dapat. Nah teman-teman, dan semua produk-produk Matrix yang tadi kita pakai itu semua teman-teman bisa dapetin loh langsung di Mega Center Salon Supplier Binjai. Jadi jangan lupa kalau mau order langsung cus.